Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik santri Pondok Pesantren Al-Amin yang berbahagia. Kali ini kita ketemu dalam ngaji bareng di Matsama MTS Pesantren Al-Amin Mojokerto. Tema kita kali ini adalah tentang sejarah Pondok Pesantren Al-Amin. Ya, Pondok Pesantren Al-Amin, sebuah mahakarya dari para ulama, para umarok, serta para zu'ama. Pendekatan yang kita gunakan kali ini adalah pendekatan tanya jawab atau Q&A. Pertanyaan pertama, saya yang menyampaikan, saya juga yang jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Amin? Kalau sejarah ini pasti kayak cerita. Baik, sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Amin dimulai tahun 1994, di mana di pondok yang Al-Amin yang sekarang ini dulu dibangun sebuah panti asuhan yang bernama Al-Khadijah. Panti asuhan Al-Khadijah. Ini gambarnya. Lah, panti asuhan ini dihuni oleh anak-anak yatim, anak-anak piatu atau anak-anak yatim piatu. Hingga pada tahun 1999, minat anak yatim piatu untuk mukim di panti asuhan itu semakin berkurang. Bahkan pada tahun 99 ini gedung panti asuhan ini sampai kosong. Hingga gedung yang besar, tanah yang luas, kalau sampai kosong itu mubazir. Kemudian pada tahun 2000 untuk menyikapi hal itu, dirumuskan pendirian Pondok Pesantren Al-Amin. Siapa saja yang merumuskan? Yang pertama adalah Kiai Haji Mas'ud Yunus. Yang kedua Kiai Haji Abdul Aziz. Yang ketiga Kiai Haji Muthaharun Afif. Yang keempat Haji Bambang Prayitno. Dan yang kelima Dr. Haji Ahmad Jazuli SHMSI. 5 orang inilah perumus dasar-dasar Pondok Pesantren Al-Amin. 5 orang inilah konseptor Pondok Pesantren Al-Amin. 5 orang inilah pelopor berdirinya Pondok Pesantren Al-Amin. Nah, dari diskusi mereka berlima, beliau-beliau ini orang-orang yang luar biasa, akhirnya menghasilkan beberapa poin penting. Poin yang pertama adalah Pondok Pesantren adalah tempat pengkaderan calon ulama. Bisa dipastikan semua ulama-ulama besar di Indonesia, semua ulama-ulama yang berpengaruh di Indonesia pasti lulusan pondok pesantren. Kenapa demikian? Karena di pesantren ilmu-ilmunya bersanad, artinya bersambung terus sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab yang dipelajari di pesantren sambung sampai kepada pengarang kitabnya. Dan memang inilah ciri khas pesantren. Poin yang kedua dari hasil diskusi itu, harus didirikan pondok pesantren yang berisi santri-santri pilihan, bukan sembarang santri. Kenapa kok harus santri-santri pilihan? Karena kalau nggak dipilih, nanti tidak kuat menerima materi yang ada di Pondok Pesantren Al-Amin. Pelajarannya saja jumlahnya 21. Bisa dibayangkan, kalau anak-anak yang masuk diterima semuanya, nggak pakai diseleksi, kalau nggak kuat pasti nangis, pasti borek minta boyong. Kalau nggak boyong ya memboyongkan diri. Nah, poin yang ketiga, kalau toh sudah didirikan pesantren, maka tujuan utamanya harus mencetak kader-kader ulama berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ulama-ulama yang peduli terhadap
Nahdlatul Ulama. Kalau ternyata lulusannya jadi bisnismen, jadi pengusaha, maka lulusan pondok pesantren yang jadi pengusaha itu tetap peduli kepada Nahdlatul Ulama dan tetap beraliran Nahdlatul Ulama. Dan poin yang paling penting, pondok pesantrennya dinamakan Pondok Pesantren Al-Amin. Nah, dari pemikiran itu, dari perumusan itu, pada tanggal 16 Juli tahun 2000, akhirnya Pondok Pesantren Al-Amin resmi berdiri. Pondok Pesantren Al-Amin diresmikan. Berapa jumlah santri pertamanya? 18. 18 ini wakil dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Pondok Pesantren Al-Amin dengan mengusung visi ilmu amaliyah, amal ilmiah, akhlakul karimah, berlandaskan ajaran Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kemudian pada bulan Juli tahun 2000 juga MTS Pesantren Al-Amin resmi beroperasi pada bulan Juli tahun 2000. Berapa santri pertamanya? Santri pertamanya ya 18 itu tadi. Jadi sejak awal Al-Amin berdiri, santri yang sekolah di MTS harus mukim di pesantren. Ketika anak-anak MTS ini lulus, mereka baru 3 tahun mondok di Al-Amin. Kalau 3 tahun mondok itu dapat apa? Dari sisi ilmu agama gak dapat apa-apa 3 tahun itu. Akhirnya pada bulan Juli tahun 2003, MA Pesantren Al-Amin resmi beroperasi. Berapa jumlah santri pertamanya? Ya 18 itu tadi, 18. Dan tidak menerima siswa baru dari luar. Hanya lulusan MTS Pesantren Al-Amin yang diterima di MA Pesantren Al-Amin. Kenapa kok demikian? Karena materinya nyambung, materi hadisnya nyambung, mulai kelas 9 sampai kelas 12. Materi fikihnya pakai kitab kuning nyambung mulai kelas 9 sampai kelas 12. Kalau siswa baru langsung masuk, langsung ketemu Alfiyah Ibnu Malik, saya yakin gak akan kuat itu. Kemudian seiring berkembangnya zaman, Pondok Pesantren Al-Amin semakin lama semakin berkembang. Semakin berkembang, masyarakat banyak yang tanya, "Yai, kenapa yang diterima kok putra saja? Yang putri kok nggak diterima? Apa nggak membuat pondok putri?" Pertanyaan itu semakin lama semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Akhirnya pada bulan Juli tahun 2007, Pondok Pesantren Al-Amin Putri resmi beroperasi, resmi didirikan, ditempatkan di Pondok Pesantren Al-Khadijah Suratinawa. Berapa santri pertamanya? Juga 18. Nah, seiring berkembangnya waktu, akhirnya kita bisa membuat perbandingan dengan perbandingan before after, sebelum sesudah. Nah, ini adalah keadaan Al-Amin pada tahun 2000. Santrinya 18. Alhamdulillah pada tahun 2021 jumlah santrinya 570 sekian santri. Ini adalah perkembangan yang luar biasa. Pada tahun 2000 sarananya serba terbatas. Asramanya, sekolahnya jadi satu. Asrama di lantai 1, kantornya di lantai 1, sekolahnya di lantai 2, perpusnya juga di lantai 2, sembarang kalire juga di lantai 2. Sangat terbatas sekali. Nah, di tahun 2021 alhamdulillah sarananya jauh lebih lengkap dan lebih bermutu. Kualitas bangunannya lebih bagus, lemarinya lebih bagus. Bahkan saat ini di Pondok Pesantren Al-Amin Putra sedang dibangun lapangan mini soccer. Bukan sekedar futsal, tapi mini soccer. Dengan ukuran yang lebih luas daripada lapangan futsal. Bisa dibuat main 11 lawan 11. Ukuran gawangnya pun lebih luas.
Rumput yang kita gunakan rumput sintetis, tapi yang standarnya FIFA, bukan abal-abal, bukan rumput sintetis yang sembarangan. Sementara di Al-Amin Putri gimana? Di Al-Amin Putri sekarang sedang dibangun asrama santri putri. Asrama santri putri 4 lantai dengan kapasitas 570 sekian santri. Ini bukan sembarangan asrama ini. Asramanya cukup luas. Insya Allah sudah sangat layak huni sekali. Sangat layak. Dengan kamar berukuran 6 kali 12 meter. Insya Allah itu ukuran satu rumah. Lah, sarana prasarana berkembang pesat, santri berkembang pesat, tentu tak lepas dari jasa-jasa para kiai-kiai Al-Amin. Tak lepas dari jasa-jasa para santri Al-Amin juga. Tak lepas dari jasa-jasa para wali santri, para alumni Pondok Pesantren Al-Amin, dan para asatid Pondok Pesantren Al-Amin. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa kiainya Pondok Pesantren Al-Amin ini? Tidak jarang pertanyaan ini diajukan. Bahkan sejak Al-Amin berdiri, pertanyaan ini sering kali diajukan. Siapa kiainya? Kok gak tahu ketok? Lah mungkin begitu penyebab mereka bertanya. Nah, biar ini ketok, ini saya sampaikan. Kiai yang pertama adalah Kiai Haji Mas'ud Yunus. Ini kiainya Pondok Pesantren Al-Amin. Kiai yang kedua Kiai Haji Abdul Aziz. Ini kiainya Al-Amin. Kiai yang ketiga Kiai Haji Muthaharun Afif. Ini kiainya Al-Amin. Jadi kiainya enggak hanya satu, tapi 3. Trisula. Jadi 3 kiai Al-Amin. Nah, ini kiainya Al-Amin. Jadi nggak usah ditanyakan lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa keunggulan Pondok Pesantren Al-Amin? Nah, kalau bicara keunggulan, ini pasti beda dengan pondok yang lain. Keunggulan Al-Amin ada 3. Yang pertama adalah leadership atau penanaman akhlakul karimah. Santri-santri di Pondok Pesantren Al-Amin, guru-guru di Pondok Pesantren Al-Amin, pegawai-pegawai di Pondok Pesantren Al-Amin pasti dicekoi, pasti digembleng tentang prinsip-prinsip akhlakul karimah. Pasti dibina bagaimana menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Keunggulan yang kedua adalah kitab kuning. Santri Al-Amin bisa baca kitab kuning. Inti dari keunggulan kitab kuning adalah penguatan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kenapa kok demikian? Karena ajaran-ajaran NU, baik itu fikih, baik itu tauhid, baik itu tasawuf, baik itu nahwu shorof maupun yang lain, baik itu tafsir, baik itu hadis maupun yang lain, maka semua itu bermuara pada kitab kuning. Kitab-kitab yang berbahasa Arab, kitab-kitab salaf maupun kitab-kitab yang kholaf. Nah, ini yang dibekalkan kepada seluruh santri-santri di Al-Amin. Mereka diberi kompetensi untuk bisa membaca kitab kuning, sehingga ketika mereka penasaran dengan kok bisa ya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu batal. Nah ini dari mana ini? Selama ini saya dengar dari guru saya. Lah ini kalau bisa baca kitab kuning, tinggal baca kitabnya ketemu sudah. Mulai siapa ulama yang menyampaikan itu, kemudian dalilnya dari mana, Al-Quran apa hadis atau kedua-duanya. Lah itu bisa dikaji di kitab kuning. Kemudian keunggulan yang ketiga adalah tentang bahasa, khususnya bahasa asing atau bahasa Arab dan bahasa Inggris. Artinya santri-santri Al-Amin ini akan dibekali kemampuan berbahasa Arab dan Inggris secara aktif, dan ini dibina setiap hari, digembleng setiap hari. Nah, yang terakhir
Apa prinsip utama Pondok Pesantren Al-Amin? Setiap pondok pasti punya prinsip, pasti punya keyakinan sendiri-sendiri. Nah, prinsip utama Pondok Pesantren Al-Amin adalah al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan nilai-nilai lama yang baik serta mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Pondok Pesantren Al-Amin sangat terbuka dengan segala jenis perubahan. Sebagai contoh, kalau memang laptop itu dirasa butuh untuk digunakan di pondok pesantren, maka seluruh santri harus pakai laptop. Itu yang jadi kebijakan Al-Amin sekarang untuk santri madrasah aliyah. Ketika sekarang eranya leadership 3.0 misalnya, maka seluruh santri, asatid, pegawai akan digembleng apa itu leadership 3.0. Ketika sekarang eranya digital, maka Pondok Pesantren Al-Amin pasti melangkah untuk menjadi pondok pesantren digital. Inilah karakter Pondok Pesantren Al-Amin. Inilah prinsip Pondok Pesantren Al-Amin. Al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan nilai-nilai lama yang baik serta mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Baik, terima kasih. Ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.